Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul ibadah wa faddala ayyamahu ala sairil ayyam wa syarrafa awqatahu ala sairil awqat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Terlebih pada saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang kita rindukan, bulan yang kita dambakan kehadirannya, sebagaimana doa-doa kita sebelum bulan suci Ramadan ini datang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Saat ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Untuk itu, mari kita manfaatkan bulan yang penuh berkah ini dengan berbagai macam ibadah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadah yang ada di bulan Ramadan ini pahalanya akan berlipat ganda dibanding ibadah-ibadah kita selain di bulan suci Ramadan. Jamaah dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang Islam yang beriman. Kutiba 'alaikumussyiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti hanya diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya dengan puasa itu harapannya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun yang ada di dalam ayat ini yang perlu kita garis bawahi. Sebetulnya puasa di bulan suci Ramadan ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita ini menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Untuk itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya amalan-amalan, ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan ini. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita tunggu syafaatnya di dunia, terlebih kelak di yaumil qiyamah. Panutan kita, kekasih kita. Semoga dengan kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, kelak kita dikumpulkan di dalam naungan benderanya,
bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan ini tentu amalan-amalan yang perlu kita tekankan adalah banyak sekali. Namun di dalam pertemuan yang insya Allah penuh berkah ini, izinkan saya memberikan 3 hal, 3 amalan yang perlu kita tekankan, yang perlu kita usahai semaksimal mungkin untuk kita kerjakan. Sebab 3 amalan ini walaupun sudah rutinitas kita di bulan-bulan selain Ramadan, namun ini sangat berat untuk kita laksanakan. Amalan yang pertama adalah meningkatkan ibadah sholat kita dan meningkatkan kualitasnya. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita harus berusaha semaksimal mungkin. Yang sebelum-sebelumnya, mungkin di bulan-bulan sebelumnya, kita hanya meluangkan waktu untuk sholat wajibnya saja. Maka di bulan suci Ramadan ini kita usahakan sunnah rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya kita laksanakan. Kemudian sholat-sholat sunnah yang lain, setelah sholat isya, kita usahakan untuk melaksanakan sholat taraweh, sholat witir, kemudian malamnya sebelum kita syahur, kita usahakan untuk melaksanakan sholat malam, sholat sunnah malam, yakni sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, dan sholat-sholat yang lain. Baru kita melaksanakan sahur dan menunggu datangnya sholat subuh. Jangan lupa sebelum melaksanakan sholat subuh, kita mulai dulu dengan sholat sunnah fajar. Baru kita sholat subuh. Dan untuk menyongsong waktu pagi, kita juga melaksanakan sholat syuruk. Dan ketika matahari sudah naik, kita sholat duha. Begitu indah ketika sholat-sholat sunnah itu kita laksanakan. Jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dimaksud dengan meningkatkan sholat kita. Mungkin yang di bulan-bulan sebelumnya, bulan-bulan selain Ramadan, kita sholat wajib saja, kadangkala kita lengah. Untuk itu di bulan yang penuh berkah ini, kita usahakan, kita laksanakan semua sholat-sholat, baik itu sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Kemudian yang ketiga, jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua ini adalah talil Quran, membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran. Jangan berhenti untuk belajar. Jangan merasa sudah bisa. Mumpung kita di bulan suci Ramadan, kita laksanakan tadarus. Paling tidak kita membaca Al-Quran sehari semalam kita usahakan. Kalau tidak kuat, sehari semalam 1 juz. Kita berusaha untuk membacanya walaupun setengah juz atau 1/4 juz. Kemudian ketika ada majelis-majelis taklim, kita datangi. Mumpung kita di bulan suci Ramadan, kita belajar Al-Quran. Mungkin Fatihahnya yang belum benar, mungkin Fatihahnya yang belum pas, kita tasihkan. Kita mencari ustadz atau kiai yang membuka majelis-majelis taklim. Maka
Membaca Al-Quran itu pahalanya sungguh sangat luar biasa ketika kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah amalan yang sangat dianjurkan dan pahalanya sangat-sangat besar adalah berinfak, bersedekah. Bahkan ini dikatakan oleh Rasulullah, pernah disampaikan di dalam hadisnya, barang siapa memberi makan, memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahalanya orang yang diberi buka puasa itu, dan tidak akan mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ini sungguh sangat luar biasa, besar sekali. Maka himbauan kami terhadap jamaah sekalian, kepada pemirsa, usahakan walaupun seteguk air, usahakan untuk setiap hari memberi takjil atau bersedekah, berinfak kepada mereka yang berpuasa. Tiga hal pokok ini, tentu ini adalah hal-hal yang sebetulnya lumrah biasa kita laksanakan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Namun di bulan suci Ramadan ini, tiga hal ini amat sangat kita tekankan, kita usahakan. Syukur-syukur di bulan Ramadan ini kita bisa khatam Al-Quran 3 kali. Kalau misalkan tidak bisa 2 kali, kalau tidak bisa, paling tidak kita bisa khatam sekali. Dengan khatam Al-Quran ini, harapan kita juga mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Jamaah dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Ya, ada 4 golongan yang 4 golongan ini sangat dirindukan oleh surga. Kita manusia berharap untuk masuk surga. Nah, ini 4 golongan ini sangat dirindukan oleh surga. Surga mendambakan dari 4 golongan ini. Siapakah dia? Kata Rasul, 4 golongan ini adalah yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, yang gemar membaca Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, orang yang bisa menjaga lisannya, siangnya berpuasa, malamnya digunakan untuk beribadah. Kemudian dia mampu untuk menjaga lisannya, menyakiti orang lain, menggunjing orang lain, membicarakan orang lain. Kemudian orang yang didambakan atau golongan yang didambakan oleh surga yang ketiga, mereka adalah orang yang mau memberi makan orang yang lapar. Mereka yang mau memberi makan atau memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Atau bahasa familiar kita adalah kita memberi takjil, kita taruh di masjid, di musola. Insya Allah itu akan bermanfaat untuk kita dan bermanfaat bagi orang yang singgah, orang yang menunggu datangnya buka puasa. Kemudian orang yang dirindukan surga yang keempat adalah mereka yang mau mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Jamaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah, dari 3 hal tadi dan dari 4 golongan yang saya sampaikan tadi, semoga ini menjadi penyemangat kita, menjadi ghirrah kita untuk di bulan, khususnya di bulan suci Ramadan ini, mumpung kita baru memasuki hari yang ketiga. Kita semangat, kita gunakan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya.
dengan harapan kelak kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Sebagaimana tadi di firman Allah, la'allakum tattaqun. La'alla itu kalau di dalam kajian kitab Nahwu, la'alla ini bimakna taroji. Taroji itu ada harapan baik. Kalau menurut Imam Nawawi, la'alla yang ada di dalam Al-Quran ini memiliki arti bahwa harapan itu perlu usaha yang kuat. Maka ketika kita ingin menjadi hamba-hamba yang muttaqin, perlu usaha yang kuat. Kita tidak bisa dengan leha-leha, kita tidak bisa dengan santai-santai, kemudian kita ujuk-ujuk atau kita semudah itu untuk menjadi orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang yang bertakwa itu tentunya usahanya sangat besar. Di antaranya kita siangnya berpuasa, kita jaga lisan kita baca Al-Quran, lisan kita basahi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan bacaan-bacaan zikir. Kemudian kita berusaha walaupun sedikit, walaupun kita tidak bisa memberi banyak, paling enggak kita berusaha walaupun cukup dengan air putih atau air teh, kita usahakan kita memberi buka puasa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Demikian para hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu panjang lebar yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Harapannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini kita mendapatkan berkahnya bulan suci Ramadan dengan kita berusaha melaksanakan 3 hal pokok tadi dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, 4 hal. Insya Allah kita akan dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.